Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Ira Irawati dalam IT Podcast. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu penting, Profesor Dr. Arief Kartasesmita, spesialis mata MKes PhD. Pagi Kang Arief. Teh. Assalamualaikum. Akang aja ya, saya lebih akrab. Ya, Kang Arief, kita ini 1 tahun loh lahirnya. Tahun 70 ya. Sami. Kang Arief Juli ya, 27, ya. Saya Maret. Jadi kita cuma beda sedikit ya. Alhamdulillah. Ternyata ya 1 tahun. Kang Arief, sebelum kita bincang-bincang serius ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Siap. Bagaimana masa kecil Kang Arief sehingga sekarang berkiprah sebagai dokter dan juga wakil rektor ya. Boleh diceritakan masa kecil lahir di mana, kemudian sekolahnya? Saya ya ini cerita ya. Saya ini lahir di Bandung, Taira. Sama tahun kita ya, sama tahun 70. Lalu saya ini lahir dari keluarga dosen pertanian. Saya ayah ini, ya? Ayah tuh dosen di Unpad pertanian saat itu. Jadi saya dibesarkan di lingkungan pertanian sebetulnya. Jadi Fakultas Pertanian itu untuk saya jadi rumah kedua lah setelah kedokteran. Ya? Karena orang tua di sana ikut dulu sama ayah. Terus saya SD saya di Banjarsari Bandung. Banjarsari, oh ya. SMP di SMP 2. Itu sekolah favorit semua kan? Kebetulan aja sekolahnya di situ. Lalu SMA di SMA 3 Bandung. Ya? Nah, terus karena orang tua dulu sih ya pengennya kalau nggak jadi pertanian, tapi ternyata ada pilihan jadi kedokteran karena di SMA banyak yang masuk kedokteran. Setelah kedokteran saya diajak jadi staf waktu itu oleh Pak Kuswaji, Pak Konkon, Pak Himendra dan kawan-kawan. Akhirnya Pak Tri gitu ya. Akhirnya saya terus masuk. Nah kebetulan ditugaskan oleh Prof Konkon saat itu jadi dekan untuk saya masuk bagian mata. Nah, cuman walaupun saya jadi spesialis mata, tapi dari mulai saya lulus itu sudah disuruh bantu-bantu fakultas. Sehingga saat itu saya mulailah jadi pertama bangun di fakultas jadi staf muda, staf dekan begitu. Terus saya pernah jadi SPS di prodi saya, pernah jadi kaprodi, jadi wakil dekan. Pernah bareng kita ya? Pernah dulu wakil dekan. Wakil dekan, ya, pembantu dekan dulu. Pembantu dekan, betul. Lalu setelah itu saya jadi dekan, karena menggantikan Pak Tri nggak lama, saya cuma setahun 2 bulan, seperti itulah. Setelah itu jadi wakil rektor keuangan, lalu sekarang jadi wakil rektor akademik bantu Prof Rina ya. Tapi secara umum saya melihat kita ini alhamdulillah dipimpin oleh rektor-rektor hebat sebetulnya ya dari zaman dulu ya. Dari yang saya ingat mulai Pak Indra, lalu ke Pak Ganjar, ke Pak Tri, terakhir ke Bu Rina sekarang. Alhamdulillah semuanya punya warna dan saya banyak belajar dari mereka. Karena saya relatively kenal juga secara pribadi dekat, jadi banyak ilmu yang saya terima gitu. Alhamdulillah, selalu alhamdulillah terhadap sesuatu. Walaupun agak jauh ya sama ilmu mata gitu. Tapi sekarang masih praktek ya? Oh masih. Saya masih praktek karena sambil ngajar ya. Jadi sambil ngajar, sambil riset juga. Ya betul, sambil praktek. Kang Arief itu spesialis mata ahli vitreoretina. Ya, itu apa itu, Kang? Iya, jadi di dalam mata itu dibagi banyak organ lagi. Walaupun mata kecil, tapi itu ada pembagian subspesialis atau superspesialisnya itu ada 10 di mata itu. Ada katarak, ada lensa. Nah, salah satunya retina. Retina itu organ di belakang mata yang fungsinya kayak prosesor lah kalau di kamera itu kayak LCD-nya begitu.
Nah itu saya setelah spesialisasi selesai, saya dulu ditugaskan untuk mengambil itu di Belanda setahun sebulan begitu. Untuk spesialis retina itu? Iya, spesialis retina. Jadi setelah sekolah spesialisasi kurang lebih 4 tahunan. Setelah itu ngambil itu 1 tahun di Belanda. Tugasnya di situ. Iya, betul. Nah, dulu itu kenapa pilihnya spesialis mata? Sebetulnya kalau secara passion mah sebetulnya saya menyenangi berbagai macam ilmu lah ya sebetulnya. Tapi sejujurnya ini apa yang terjadi memang seperti itu. Sebetulnya saya ditanya Prof Ponpon, kamu mau di bagian apa? Saya bilang saya apapun bisa Prof. Terus Prof Ponpon bilang ya sudah kamu ke mata saja katanya. Oh diarahkan ya? Iya. Jadi saya ke mata, tapi ternyata menarik dan menyenangkan. Jadi rupanya Prof Ponpon bisa membaca masa depan begitu. Karena sekarang ilmu mata berkembang luar biasa. Yang ilmu yang saat itu saya pikir akan berkembang justru sekarang tidak begitu berkembang dibanding mata. Jadi mata, apalagi di luar negeri itu mata tuh salah satu yang primadona karena di luar negeri itu kehidupan sudah settle. Artinya bangsanya penyakit-penyakit yang ditemui di kita ini udah nggak ada. Jadi orang bicaranya quality of life. Quality of life itu bicaranya adalah mata, kosmetik, dentist gitu-gitu. Iya. Tapi mata itu sepanjang masa ya. Pasiennya nggak pernah berhenti ya. Karena orang dengan seiring usia pasti ada masalah dengan mata ya. Betul. Ya itu juga. Dan saya relatively senang karena bisa banyak membantu orang lain. Ya. Nanti kapan saya, tapi jangan sampai sih ya. Mau ke tempat praktek Kang Arif nih. Cek. Bukan pengobatan ya. Bukan pengobatan. Kang, dulu kan kuliah di luar ya. Iya betul. Bisa diceritakan bagaimana pengalaman kuliah di luar, terutama untuk level pasca sarjana ya. Seperti apa pengajaran di sana? Ya, saya 2 kali kuliah di luar. Yang pertama untuk setingkat spesialisnya itu, S2 itu di retina itu di Belanda. Itu pasca. Yang kedua Universitas apa, Kang? Radboud ya. Yang kedua adalah di Jepang. Di Juntendo School of Medicine, itu sekolah khusus untuk sekolah kedokteran, tapi dia S3 setingkatnya di situ. Sehingga saya memiliki pengalaman yang berbeda. Tetapi dari 2 tempat yang saya datangi, walaupun yang satu adalah akademik profesional, yang satu adalah akademik, dua-duanya sih sebetulnya membuat saya mempelajari bahwa di luar itu pendidikan hanya satu kuncinya adalah bagaimana kita berkualitas untuk memberikan manfaat untuk manusia. Jadi berkualitas saja tidak cukup, bermanfaat saja tidak cukup. Jadi 2 hal tersebut sehingga demand-nya adalah ke sana. Sehingga selalu kalau misalnya kita melakukan diskusi, riset dan seterusnya, selalu ditanya ini istilahnya adalah bagaimana ini punya impact, jadi bermanfaatan itu. Yang kedua, bagaimana ini memiliki quality. Jadi 2 hal yang selalu menjadi selalu ditekankan ya. Di 2 tempat. Kebetulan di 2 tempat ini dengan gaya yang berbeda. Gaya yang berbeda. Gimana tuh Kang perbedaannya? Ya, kalau di Belanda ya otomatis itu gayanya lebih santai, tetapi mereka mencapai kualitas dengan cara yang menggunakan pendekatan yang humanis lah. Jadi lebih lebih santai, lebih. Kalau di Jepang mungkin kita tahu orangnya sangat tough, decisif, target oriented, disiplin. Tetapi tetap mereka menggunakan pendekatan kualitas yang sama. Dua-duanya saya pikir punya kelebihan kekurangan. Hanya memang mungkin tidak semuanya bisa cocok dengan kultur kita. Mungkin kalau di kita dibawa santai, bablas gitu. Santai pisan. Ya, dibawa tough gitu. Pundung. Nggak akan mau. Tapi saya yakin sih, saya berharap satu saat kita bisa juga ke sana. Gitu. Saya percaya kita bisa. Nah, kalau dibandingkan
Kang Arif di Belanda, di Jepang, dengan di Indonesia ya, untuk pendidikan pascasarjana sebetulnya yang paling urgent untuk kita develop ya, itu apa sih? Sebetulnya Teh Ira, yang pertama adalah mindset. Mindset, baik mindset dari peserta didik, yang kedua mindset dari pembimbing. Jadi kalau mindsetnya di kita, mohon maaf kalau saya salah, ini pendekatan atau asumsi tanpa data sebetulnya. Jadi mindsetnya adalah mendapatkan gelar kalau di kita. Jadi orang tuh bagaimana mendapatkan gelar, terlepas dari apa sih gelar itu bermakna untuk kita. Yang kedua dari dosennya pun sama. Mindsetnya adalah bagaimana si anak ini lulus. Terlepas dari seberapa besar atau seberapa jauh makna lulus ini untuk yang meluluskan. Yang penting lulus saja. Nah, karena mindset yang dibuat seperti ini, sehingga proses ini menjadi proses yang kurang terjaga segala sesuatu. Nah, ini yang kelihatannya kalau kita ingin perbaiki proses, maka mindset ini harus kita perbaiki. Jadi saya selalu bertanya, sekarang pun kalau ada mahasiswa mau sekolah di Unpad, saya selalu tanya bahwa sebetulnya Anda mau masuk ke sekolah ini buat apa? Motivasinya. Iya, motivasinya. Nah, ini penting harusnya kita lakukan semacam pendalaman pada satu wawancara, sehingga tahu ini tujuannya apa. Karena begitu dia akan hanya mencari gelar, maka ada kecenderungan untuk tanda kutip ya, tidak begitu peduli dengan prosesnya. Yang penting gelarnya tercapai. Yang penting akhirnya ya. Ya, mungkin karena masyarakat kita masih melihat satu gelar itu penting ya, di kartu nama, di mana itu. Sampai panjang gitu. Sampai panjang, padahal sebetulnya gelar itu kan hanya sertifikat atas proses yang sudah kita lalui sebetulnya. Tapi terpenting adalah kemaknaan proses itu untuk kita dapat manfaatkan. Nah, kalau dari proses belajar sendiri ya, Kang, kalau dibandingkan di 3 negara ini ya, dengan Indonesia itu, proses belajar di Belanda, di Jepang, dengan di kita tuh bedanya apa sih, Kang? Ya, yang pertama mungkin kalau saya Jepang saja dulu yang paling dekat ya, culture-nya di Asia maksud saya. Jadi kalau di Jepang proses belajar itu semua student centered ya. Jadi semua diserahkan pada mahasiswa. Tetapi semuanya by target. Yang kedua adalah secara sistem mereka juga sudah punya sistem yang baik. Artinya kayak tidak ada sistem, sebetulnya ada sistem di belakang. Seperti misalnya begini, yang namanya bimbingan dengan promotor itu tidak dilepas begitu saja. Jadi promotor itu punya kewajiban untuk melaporkan apa yang terjadi. Sehingga kalau di sana mungkin teman-teman yang juga sekolah di Jepang mungkin juga mengalami ada istilahnya ada seminar 3 bulan gitu. Dan seminar mingguan bahkan. Jadi, untuk mengecek progres ya? Progres. Jadi tiap minggu itu saya setiap Senin siang itu harus melaporkan presentasi apa yang terjadi. Jadi itu setiap minggu saja. Lalu tiap 3 bulan itu ada namanya Zemi. Zemi itu dia harus menyampaikan apa yang terjadi. Jadi itu audiensnya siapa, Kang? Internal departemen. Jadi di departemen di pusat studi itu disampaikan ini. Nanti dikomentari. Dan itu cukup apa istilahnya ya, cukup akademik atmosfernya terbuka. Walaupun ya culture di Jepang memang kan sensei itu iya seperti yang tidak terbantahkan, tetapi tetap ada culture akademiknya sehingga kita masih bisa menyanggah. Tapi akhirnya keputusan akademik sensei biasanya memiliki peluang untuk memutuskan lebih besar dibanding. Tetapi yang kita pelajari di situ bahwa tanggung jawab kita terhadap proses itu sangat besar, baik dari senseinya maupun dari mahasiswa. Nggak ada istilahnya menunda. Kamu minggu depan ini tidak bisa tuh, aduh saya lupa, belum, nggak bisa. Jam 8 hari Senin harus itu tidak no excuse. Kalau excuse, ya berarti kita gagal gitu lah. Nah ini culture itu mungkin kita belum ya belum di ya sini ya. Jadi belum diformalkan kapan dia harus mereport kemajuannya ya. Betul. Dan menariknya di sana kan tidak ada absensi. Oh gitu ya. Tidak ada absensi. Jadi culture-nya memang orang datang tanggung jawab aja terhadap proses. Jadi nggak ada di absen. Jadi kalau jam 8 itu nggak pernah nulis ini berita acara atau absensi kita datang nggak ada. Dengan sadar kita akan menunggu jam 8 pagi atau jam 1 siang. Mereka di sana dan jam kerjanya menjadi
tanda kutip ya fleksibel, tapi fleksibel pengertian di sini bukan cepat pulang ya, tapi ya kita bisa nginep gitu, bisa di sana dan karena akomodasinya mendukung juga ya. Akomodasi mendukung dan fasilitas yang pasti ya. Jadi kita mau ngapa-ngapain semua tersedia ya. Di kampus ya. Jadi bisa berlama-lama di kampus ya. Berlama-lama di kampus, tersedia fasilitas, tersedia segala macam. Walaupun tidak berlebihan juga ya. Kadang-kadang kalau di kampus mau tidur ya di sofa gitu. Tapi ya bisa dong. Tapi maksudnya fasilitas itu adalah alat lab, fasilitas semua tersedia. Bisa dikerjakan semua di sana betul, ya. Iya. Gitu. Kalau di Belanda seperti apa? Nah, kalau tadi satu kelemahan di Jepang itu kadang-kadang saya nggak tahu, tapi mohon maaf ya untuk yang dari Jepang. Kadang-kadang kita dengan teman sekantor itu atau teman seleb tuh nggak pernah ngobrol. Saking sibuknya. Saking sibuknya dan apa ya, semua dengan urusan masing-masing. Jadi kadang-kadang kita kehilangan touch untuk kita kayak di sini bisa ngobrol, chit-chat sesuatu gitu. Itu kurang di sana sejujurnya. Jadi orang tertarget. Nah kalau di Belanda kebalikannya gitu. Di sana tuh bisa kita sambil ngopi bareng, siang-siang berhenti dulu segala macam. Terus masih bisa ada semacam kalau ini saya belum ini gimana? Oke nanti kita bicarakan. Negotiable ya. Negotiable. Tetapi semua tetap. Jadi kalau target akhirnya semua sama. Tapi tidak ketat di sana. Jadi lebih humanis, tapi tentu saja jadi tidak seperti di Jepang yang betul-betul dijaga passion. Tapi dua-duanya kita tahu Belanda dan Jepang juga apa ya cukup bagus lah hasilnya ya. Jadi dengan gaya dan culture berbeda. Kira-kira nih Unpad Kak, untuk ya minimal bisa mengikuti ya gaya-gaya di Belanda atau di Jepang. Unpad ini butuh berapa lama Kak? Saya sih percaya sebetulnya kita semua di Unpad ini punya kemampuan. Saya sering diskusi dengan Bu Rektor bahwa alhamdulillah Bu Rektor sekarang punya visi bahwa kita harus meningkatkan kualitas. Karena sebenarnya beliau sudah menyampaikan kata kunci mendunia itu sebetulnya secara detail adalah berbicara mengenai kualitas. Karena kita tidak mungkin mendunia tanpa berkualitas. Sehingga diskusinya lalu dari mana dulu kita harus memperbaiki kualitas? Mau tidak mau kita harus menggunakan pendekatan, menurut pendapat saya ya, semi Jepang lah. Artinya semua harus terstruktur dulu. Artinya membuat orang itu masuk ke rel. Saya mengambil salah satu ilmu lah yang saya diajari Prof. Ganjar, rektor kita ke-10. Dia menyatakan bahwa saat itu untuk memperbaiki sistem maka menarik semua masuk ke dalam rel dulu, ke dalam gerbong rel itu. Dulu masih ingat mungkin waktu Teh Ira jadi PD2 juga, bagaimana saat Prof. Ganjar, administrasi, registrasi semua kan dimasukkan dulu. Nah hal yang sama kita lakukan juga sekarang di pendidikan pasca. Jadi bagaimana orang teratur untuk menyampaikan laporan progres, teratur untuk melakukan aktivitas yang tercatat, semua tercatat dulu, itu dulu saja minimal untuk membuat culture itu terbentuk. Nanti kalau sudah atau misalnya seleksi kita perketat agar semua culture terbentuk. Setelah culture terbentuk kita bisa lepas lagi, kembalikan lagi ke akademik otonomi. Jadi semua silahkan diatur sendiri. Tapi sebelum culture ini terbentuk, maka saya khawatir akademik otonomi ini akan disalahgunakan menjadi pembenaran terhadap kekeliruan-keliruan yang ada. Itu berbahaya nantinya. Jadi kita harus tahan dulu, setelah ini baik, nanti kita lepas lagi. Setelah baik. Jadi pembenahan sistem dulu ya Kang? Iya betul, sistem dibenahi, setelah itu sistem baik. Karena kalau kita belajar, mau negara Jerman, negara Jepang, negara-negara yang menurut saya baik, itu administrasinya juga baik. Jadi jangan pernah kita berpikir, menurut pendapat saya ya, itu tidak penting. Karena hanya masalahnya mereka itu sudah melakukan itu ratusan tahun sebelumnya kita baru melakukan itu, sehingga pasti akan banyak bentrokan-bentrokan. Di awal ya Kang? Ya, dan tadi pertanyaan Teh Ira, berapa lama kita sudah berproses? Saya yakin tidak lama, mungkin tidak lebih dari 1 dekade. Harusnya kita sudah bisa membalik. Dan saya dan Bu Rektor juga punya istilahnya cita-cita bahwa kita ingin memperbaiki citra pendidikan pasca sarjana di Unpad. Yang selama ini mungkin saya dengar-dengar, mudah-mudahan sekarang sudah tidak ya. Jadi kalau masuk Unpad relatif mudah, sekolahnya
pasti mudah, pasti selesai itu akan kita perbaiki, bukan dengan cara mempersulit, tetapi memperbaiki proses. Sehingga sekolah mudah di Unpad itu memang gara-gara semuanya teratur dengan baik, bukan sistemnya dipermudah. Iya. Jadi keteraturan sistemnya kan ya. Baik, nah sekarang ini kan pandemi kan udah mau 2 tahun ya. Betul. Dari yang tadinya daring, sekarang kita bergeser ke hybrid ya Kang. Betul. Apakah rektorat pernah mengevaluasi Kang? Ini 2 tahun ini seperti apa sih efektivitasnya? Kami pernah mengevaluasi bersama-sama Senat Akademik. Jadi memang hasilnya belum 100% selesai. Tetapi dari dari evaluasi itu memang terlihat ada penurunan kualitas proses. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang itu yang konsekuensi yang terjadi karena ini musibah ya. Walaupun musibah di belakangnya ada berkah. Jadi ada penurunan dan cukup signifikan dan kami khawatir memang akan terus menggerus kualitas pendidikan di Unpad, baik dari S1 maupun pasca. Sehingga saya pribadi berharap pandemi ini akan selesai karena perkiraan kami dari awal juga 2 tahun harusnya. Kalau kita belajar dari flu pandemi 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu, itu selalu berakhir kurang lebih setahun sampai 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Apalagi sekarang mobilitas orang lebih hebat dibanding pada saat Spanish flu dulu. 2 tahun ini menurut saya sudah cukup lah insya Allah. Nah kalau 2 tahun ini berarti di bulan Februari ini selesai, maka kita akan mulai menjalankan hybrid secara lebih ideal. Artinya yang diperlukan untuk dia datang, kita akan datang. Ya pasti pandemi mah tidak akan habis 100%, tapi kita harus mulai bisa beradaptasi dengan pandemi tersebut, dengan peluang kesakitan yang lebih sedikit, maka kita harus berani mulai keluar. Karena saya yakin manusia itu selalu beradaptasi terhadap tanda kutip tantangan ya. Ini tantangan sudah kita lalui 2 tahun, mudah-mudahan bisa juga. Nah konsep hybrid yang akan dan sudah dilakukan oleh Unpad ini konsepnya seperti apa tuh Pak? Jadi hybrid ini ada 2 fase ya. Pertama adalah hybrid di masa pandemi. Berarti kita menjalankan hybrid itu tidak full capacity. Artinya kan harusnya konsepnya adalah hybrid itu mengkombinasikan antara metode yang sifatnya luring dengan daring. Nah, yang luring ini akan digunakan untuk capaian pembelajaran yang membutuhkan interaksi langsung secara fisik, seperti praktikum skill dan seterusnya. Tetapi yang sifatnya tidak membutuhkan interaksi langsung secara fisik, maka cukup dilakukan dengan daring, bahkan asinkronus. Gitu. Sehingga kita bisa mencapai audiens yang lebih luas, dan kita bisa mendatangkan prominent lecturer. Jadi untuk sekarang ini karena masih masa pandemi, jadi konsep yang luring tadi belum bisa dilakukan sepenuhnya. Sekarang kita masih mencoba untuk 30% capacity sekarang. Tapi semester depan sesuai dengan yang Bu Rektor sampaikan, kita akan mulai menambah secara perlahan-lahan, mungkin bisa naik 50, lalu 70 sampai melihat situasi. Makanya kami di kantor Warek 1 sekarang terus memantau itu dalam bentuk monet untuk melihat gimana nih evaluasinya dari sisi protokol kesehatan, yang kedua dari sisi substansi. Alhamdulillah sih kemarin cukup progres baik, mudah-mudahan Februari semester genap kita bisa jalan, dan harapan saya nanti di 2022 bulan bulan September itu sudah bisa kita lakukan lebih tinggi lagi persentasi pelaksanaan hybrid secara ideal. Mudah-mudahan. Nah, mengenai fasilitas itu sendiri untuk hybrid bagaimana tuh Kang persiapannya? Ya betul, hybrid itu terbagi jadi 2. Satu adalah fasilitas untuk kita menjalankan luring. Jadi artinya laboratorium segala macam yang bisa kita jalankan, yang dilengkapi juga dengan teknologi informasi. Yang kedua adalah fasilitas yang untuk daringnya. Seperti saya lihat di pasar sarjana ini sudah sangat bagus ya. Ini mungkin jadi gold standard harusnya salah satunya di Unpad untuk kita memiliki seperti ini. Ya. Karena kan kalau kita lihat di SDGs itu kan salah satunya adalah quality education for all ya. Artinya gimana kita bisa memperluas akses seluas-luasnya.
Nah, fasilitas ini menjadi penting karena apabila akses ini dibuka luas, tapi kualitas dari deliverable-nya jelek, maka menjadi tidak quality education for all, tetapi menjadi education for all saja karena quality-nya tidak. Nah, menentukan kualitas ini di samping memang konten yang harus baik, tetapi juga adalah bagaimana teknologi itu bisa digunakan maksimal. Nah, ini fasilitas ini alhamdulillah Bu Warek 2 kemarin sudah melakukan, hanya memang tadinya kita rencanakan di semester ini, tapi karena kebetulan ada proses administrasi yang belum bisa terselesaikan, mungkin kita akan lakukan awal tahun. Karena ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Itu satu fakultas diberi berapa ruang untuk hybrid itu? Ya, nanti rencananya sih untuk tahap awal mungkin minimal 1 dulu. Tetapi tidak untuk kemungkinan untuk fakultas-fakultas yang banyak mahasiswanya atau prodinya seperti FISIP atau misalnya Vkom gitu, FIB mungkin akan ditambah di sana. Jadi tergantung situasi dan juga kemungkinan di fakultas tersebut itu mahasiswanya banyak, tidak hanya prodinya gitu. Jadi kelihatannya fasilitasnya juga proporsional ya. Proporsional. Tapi untuk yang fakultas lebih sedikit jumlah mahasiswanya dan lebih banyak luringnya begitu, mungkin diperbanyaknya justru ke fasilitas laboratoriumnya. Tapi sistem IT tidak. Jadi nanti sangat tergantung dari bidang ilmu dan bagaimana kurikulumnya. Jadi kurikulum dikembangkan. Nah, mengenai kurikulum Kak, sekarang ini kan penetapan kurikulumnya berbasis luaran atau outcome ya, OBE ya. Betul. Itu seperti apa konsep OBE yang akan diterapkan di Unpad? Iya, jadi sebetulnya ini konsep OBE ini relatifnya sudah matur sebetulnya, mature ya di luar. Di kita sebetulnya juga sudah dijalankan di beberapa fakultas. Hanya kelihatannya Unpad atau Bu Rektor meminta agar ini diformalkan lebih cepat sehingga menjadi dasar untuk kita mengembangkan metode hybrid tadi menjadi nyambung ke kurikulum. Nah, outcome yang kita buat sekarang adalah lebih ke arah bagaimana kita mendesain kurikulum itu backward. Jadi kita tentukan dulu akhirnya, lalu mencapai akhir itu seperti apa prosesnya. Kalau dulu kan mungkin saya pribadi di kedokteran, zaman dulu itu belajar anatomi, belajar farmakologi gitu. Itu dulu. Jadi kamu belajar ini begitu. Kalau ini tidak, tentukan dulu Anda harus bisa nyuntik. Untuk nyuntik itu diperlukan apa. Nah, dengan backward ini sebetulnya kita bisa terus memantau si luaran ini apakah masih relevan tidak dengan kebutuhan dunia industri. Karena khawatirnya kita masih hidup di masa lalu gitu. Kita masih menganggap prodi kita ini modelnya begini, ternyata luarannya udah nggak seperti itu. Jadi luaran dulu kita uji, baru kita mundur ke belakang. Berarti itu mestinya secara kontinu dievaluasi ya luarannya ya. Betul. Saya tadi pagi ini barusan diskusi di UTC untuk membicarakan tracer. Salah satunya adalah tujuan tracer ini adalah bagaimana kita melakukan quality control terhadap lulusan. Jadi selama ini mungkin kita menganggap tracer ini hanya sekedar angka, tapi sebetulnya jauh dari itu. Kalau kita mau berbasiskan outcome atau luaran, maka si tracer ini menjadi bukti dari luaran tersebut. Jadi seberapa besar sih luaran kita ini bisa profilnya bisa diterima oleh pasarnya gitu. Bermanfaat tadi ya. Betul, bermanfaat tadi. Jadi sebetulnya kata kunci bermanfaat mendunia itu sebetulnya kan berbicara quality, relevansi, dan kemanfaatan dan impact gitu. Jadi 3 hal tersebut, dan 3 hal tersebut menurut saya itu adalah esensi dari dari dunia pendidikan. Menurut saya begitu. Nah, sekarang Unpad untuk mencapai itu tentu ada sejumlah dana yang dialokasikan ya supaya kurikulum kita berbasis OBE gitu ya Pak. Betul. Itu per prodi ya diberikan fasilitas dana. Betul. Jadi prinsipnya adalah sebetulnya mungkin Teh Ira juga sangat paham kan semua akan sangat berkaitan. Artinya kurikulum akan berkaitan dengan infrastruktur, dengan SDM dan seterusnya. Tetapi tentu saja karena istilah bisnis utamanya adalah proses pendidikan atau aktivitas utamanya adalah akademik lah maksud saya.
tentu itu akan menjadi leading programnya. Nanti yang lain adalah mengikuti ya. gitu. Nah, ini sudah alokasikan oleh Bu Warik II Keuangan, bagaimana agar perubahan kurikulum ini menjadi target utama di RKAT kita tahun depan. Jadi bagaimana ada dua target utamanya adalah perbaikan kualitas pendidikan dalam hal ini kurikulum dan pelaksanaan kurikulumnya. Yang kedua adalah rekognisi internasional. Jadi mendunianya adalah dalam bentuk rekognisi, lalu kemanfaatannya adalah kurikulum yang berbasiskan outcome yang bisa memiliki impact. Jadi dua hal tersebut menjadi fokus di RKAT berikutnya kalau ini disetujui MUA. Nah, selain pengembangan mengenai kurikulum berbasis luaran itu tadi, kita juga kan mengembangkan kemitraan ya dengan MOOC itu ya. Betul. Nah, itu konsepnya seperti apa tuh? Ya, sebetulnya MOOC ini adalah bagian dari hybrid. Jadi kalau dulu kita mengembangkan kemitraan itu adalah dengan cara kita mendatangi mitranya atau mitranya kita undang untuk ikut tanda kutip mengikuti pembelajaran di tempat. Nah, dengan konsep hybrid ini ada satu konsep bagaimana kita menjangkau mitra atau masyarakat luas dalam kaitan perluasan akses pendidikan tadi dengan menggunakan teknologi. Nah, salah satunya adalah menggunakan Nasif online course. Walaupun nanti ada yang open, ada yang juga tidak open. Jadi ada yang berbayar dan tidak. Dan itu nanti diharapkan MOOC ini atau MOC ini nanti bisa sifatnya memiliki kredensial. Artinya bisa diaku menjadi satu gelar setelah digabung-gabung. Atau yang sifatnya lepasan. Jadi betul-betul hanya berbentuk kursus sertifikat atau hanya kursus bahkan. Jadi kursus yang untuk masyarakat saja sebagai bagian sumbangsi kita mendiseminasikan ilmu pada masyarakat. Jadi ini dimensinya jadi luas. Ini bagian metodologi yang menyampaikan dalam bentuk hybrid, tetapi dengan impact atau dengan outcome juga memiliki dampak untuk peningkatan kapasitas yang ada di masyarakat sesuai visi kita ya. Indonesia kan generasi unggul, Indonesia emas itu ya. Nah itu juga salah satu yang bisa. Sehingga ini jalan bersama antara pelaksanaan hybrid dengan pemenuhan. Berarti nanti akan semakin banyak kita membuatkan modul-modul ya gitu ya. Nah ya, dan satu lagi sebetulnya dengan adanya MOOC ini atau MOC ini, itu menjadi quality control dari proses. Kalau dosen kita banyak melakukan MOOC tapi tidak diminati masyarakat, berarti ada yang salah dengan kita. Nggak laku berarti. Nggak laku. Jadi saya selalu berpikir salah satunya kita sudah saatnya untuk bisa keluar untuk melihat. Karena selama ini, mohon maaf, mungkin sekarang tidak ya. Tapi mungkin zaman dulu, itu dosen itu cuma dilihat oleh satu kelas kita saja. Artinya kalau nggak benar ya cuma mahasiswa kita yang dilihat. Sekarang ini adalah terbuka. Orang bisa kalau dia atau beliau menggunakan materi yang lama, itu orang, ini dosennya begini. Dan itu menjadi quality control juga untuk proses. Nah, kemudian sekarang ini kan di program sarjana ya Kang, itu kan ada program Merdeka Belajar ya Kang. Betul. Nah, untuk pasca sarjana itu seperti apa? Apakah nanti akan juga mengikuti program itu? Ya, betul. Kita punya konsep Merdeka Belajar itu konsep yang baik menurut saya. Dan itu akan kita pastikan juga berlangsung di pasca sarjana. Sekarang ini, apalagi di SPS ini di sini, ini sangat terbuka sekali, istilahnya capaian pembelajaran yang bisa kita tanda kutip tailor made demi kebutuhan yang bersangkutan mahasiswa dan juga kebutuhan dunia usaha. Nah, salah satunya adalah di kurikulum pasca sarjana ini yang baru yang kami introduksi itu ada di awal, itu adalah bentuknya pilihan sebetulnya. Jadi mereka bisa memilih apa yang mereka inginkan. Di samping promotor juga diharapkan juga bisa mengembangkan pilihan yang banyak untuk mahasiswanya untuk memperkaya kompetensinya selama ini sesuai dengan KKN yang sudah disatukan. Nah, harapannya SPS ini bisa memulai. Jadi kalau ada orang misalnya belajar tentang, tadi saya baru bicara dengan Pak Dekan, untuk misalnya pertanian kita bisa buat misalnya, atau peternakan kita bisa buat misalnya sustainability, misalnya agriculture gitu ya? Misalnya, atau sustainability livestock gitu. Itu ilmu yang sebenarnya menggabungkan ilmu yang ada di Pasca
dengan ilmu di peternakan, dengan ekonomi dan seterusnya. Dan itu basis ilmunya sama mengenai ilmu keberlanjutan atau bisa ditinjau dari ilmu peternakan, tapi kompetensinya bisa kemana-mana. Dan di dalam itu mahasiswa diperbolehkan untuk dia interest untuk mempelajari sesuatu yang berbeda dengan teman. Misalnya di sustainability livestock itu satu berbicara lebih banyak ke arah lingkungannya, misalnya aspek-aspek, satu lagi berbicara masalah ekonominya, keberlanjutan, satu lagi masalah hukumnya, itu dimungkinkan. Nah ini target kita atau keinginan kita adalah hal-hal seperti ini itu akan muncul di dalam kurikulum. Ini ilustrasi saja. Waktu saya di Jepang itu setiap tahun itu kami punya buku dan di website, jadi ada portal gitu. Setahun itu ditawarkan sekitar 1.200 mata kuliah atau subjek. Itu boleh diambil dari mulai tingkat S1 sampai ke tingkat S3. Boleh cross ya? Boleh. Ini S1 boleh ambil di S2 dan boleh. S3? Itu bebas. Tapi S1 ada yang kayak kampus merdeka, jadi ada yang itunya dulu. Ada yang apa namanya? Seperti wajib gitu wajibnya, ya? Betul. Nah, ini yang menentukan siapa? Promotor. Jadi biasanya kita pengen apa, konsultasi ke promotor, ya kayak KRS lah kalau kita. Nanti promotor, yaudah kamu ini atau ini nggak usah, kamu terlalu ketinggian gitu. Itu sesuai dengan riset yang akan dia lakukan ya? Betul. Kebutuhannya apa? Betul, gitu ya? betul. Kadang-kadang menurut saya ini kok nggak nyambung. Tapi kata promotor saya, kamu nggak kuat tuh di situ. Sebagai contoh adalah saya S3 di bidang genetik retina ya. Memang pasien saya tuh waktu itu diminta untuk datang ke ikut di rehabilitasi medis. Itu ilmu yang berbeda, bukan ilmu mata, ilmu dokter juga, cuma bukan ilmu mata. Jadi untuk orang-orang yang patah kaki, terus rehabilitasi medis lah yang kayak apa untuk rehabilitasi. Saya sempat tanya ke profesor saya, ini kenapa saya harus ini? Ternyata karena saya harus punya ilmu. Kalau orangnya buta terus gimana gitu. Jadi kamu ikut itu deh supaya kamu lebih kuat nanti untuk melihat impact. Jadi kembali ke tadi yang saya di awal, ilmu itu harus punya impact. Jadi kalau kamu harus tahu dulu impact di masyarakat seperti apa, jadi kamu ikut di situ. Jadi saya ikut di sana menjadi satu-satunya mahasiswa S3 genetik mata yang ada di prodi itu. Tapi ya nggak apa-apa, senang-senang aja. Jadi tahu ilmu orang lain gitu ya. Tapi itu menginspirasi kita harusnya di sini bahwa ilmu itu sifatnya loose. Walaupun STEM-nya sama. Tapi ilmu itu loose, tergantung konteks kita dengan apa yang akan kita implementasikan. Sekarang sebagian besar masih terbalik. Kita punya ilmu rigid. Pokoknya ilmu saya, ilmu ini. Orang suka tidak suka, kamu harus ikut saya. Gitu. Padahal yang sana butuhnya nggak butuh ini. Gitu. Nah itu yang menjadi kita mismatch. Gitu. Ke depan yang ini yang harus kita lulus tanpa kita juga tanda kutip melacurkan diri terhadap kebutuhan. Jadi jangan sampai kita menghancurkan ilmu demi kebutuhan. Misalnya industri perlu ini, itu enggak juga begitu maksud saya. Tetapi seharusnya apa yang mereka butuhkan kita bisa desain berdasarkan ilmu. Jadi kolaborasi multidisiplin ya. Betul, dan tetap kita memegang kaidah-kaidah keilmuan yang sangat kuat. Itu yang sekarang suka ada banyak kritik ya pada Pak Menteri. Kampus Merdeka ini seolah membuat kita melupakan jati diri kita sebagai perguruan tinggi yang harus menjaga norma keilmuan. Yang kedua, kita ini seolah menjadi lembaga kursus raksasa untuk bisa menjawab. Saya pikir itu tergantung cara pandang ya. Kalau menurut saya, selama kita bisa menjaga marwah keilmuan dan kita tidak terjebak menjadi pragmatis semacam lembaga kursus, saya pikir kampus Merdeka adalah konsep yang baik. Tinggal kita bagaimana menjaga itu agar kualitas tadi tetap kita jaga, keilmuan tetap bisa kita kembangkan, dan mahasiswa lulusan kita memiliki konteks yang sangat kuat dengan apa yang akan dibaktikan pada masyarakat. Jadi itu tugas perguruan tinggi. Jadi menurut saya kritik itu mungkin terlalu awal ya, karena kita belum melihat kampus Merdeka ini secara holistik. Nah kan kalau dalam konsep kampus Merdeka, mahasiswa ini bisa belajar di luar prodinya, di luar fakultasnya, di luar universitasnya ya. Betul, gitu kan ya. Nah, gimana nih? Apakah Unpad sudah menjalin beberapa koneksi gitu dengan universitas di luar negeri supaya mahasiswa kita bisa ikut course di mereka gitu? Betul. Ya sekarang alhamdulillah sudah, walaupun belum apa ya istilahnya belum cukup ya untuk semua, karena fasilitas ini kan harus banyak jadinya.
Kemarin kita salah satu yang cukup banyak untuk kampus merdeka yang dibiayai Dikti ke luar negeri. Jadi Dikti kemarin mengadakan satu program. Jadi program itu mahasiswa kita boleh pergi dan ada sekitar 60-an mahasiswa kita yang keluar untuk kampus merdeka internasional. Dan Bu Rektor meminta kita untuk mendahulukan kerjasama dengan prominent university di luar. Minimal di QS-nya 100 besar dan seterusnya. Supaya kita lebih baik, jangan kita jadi ke bawah lebih nggak baik gitu. Nah ini sedang kita terus, dan perusahaan-perusahaan pun kita sedang atur juga bahwa perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan juga yang prominent, yang baik, multinational company di Indonesia. Jadi jangan asal magang dan sebagainya, karena pada akhirnya akan menurunkan kualitas dari pembelajaran. Nah ini sedang berproses, saya yakin tidak mudah. Jadi karena banyak sekali obstacle-nya, tapi saya optimis ini bisa dijalankan setidaknya dalam 1-2 tahun ke depan. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi mahasiswa kita yang punya kesempatan untuk melakukan itu. Yang terpenting itu adalah kurikulum kembali. Karena harus jelas dulu mereka ke luar negeri itu apa yang mereka akan dapatkan dan apa yang mereka akan pelajari. Jadi kurikulum yang kita sebut dengan matching kurikulum antara dua kegiatan, misalnya magang dengan kurikulum, itu harus jelas. Sehingga mereka jelas apa yang mereka butuh. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Jadi kalau kembali Teh Ira, kalau yang steppingnya pertama adalah kurikulumnya harus kita revisi dulu, berbasiskan outcome. Luaran tersebut. Dari situ baru kita bicarakan metodenya, hybrid dan kampus merdeka. Setelah itu ketemu metodenya, baru yang ketiga adalah kita mencari partnernya atau mencari connectivity-nya. Kampus merdeka dengan industri, kampus dan seterusnya. Kalau hybrid nanti dengan teknologi. Jadi 3 hal tersebut kita bilang secara sequence. Target kita kampus merdeka ini kalau dilihat dari paparan Unpad yang disampaikan Bu Rektor ke FPA dan serta akademik, itu 2024 kita full hybrid. Jadi sudah jadi target utama termasuk untuk vokasi. Nah, mengenai mahasiswa asing, Kang, tentu kita juga kan rekognisinya berapa banyak sih mahasiswa asing yang mau sekolah di kita ya. Sekarang progresnya seperti apa, Kang? Sekarang terus terang belum begitu menggembirakan, walaupun kita punya peluang. Peluangnya adalah dengan hybrid university ini mahasiswa asing akan lebih mudah. Nah ini kebetulan kan Pak Dekan Pasca ditugasi oleh Bu Rektor untuk mengkoordinir. Semester kemarin lumayan, agak sedikit banyak berpasca. Semester depan harusnya lebih banyak, baik di tingkat S2 dan S1. Hanya sulitnya kalau S1 kan lama ya. Jadi memang peluang itu ada di S2. Dan kita punya riset yang sangat luar biasa. Saya tahu di Pasca juga punya riset di bidang lingkungan Citarum misalnya. Itu kan sangat menarik untuk orang luar untuk mengikuti. Nah tinggal kembali ya, orang asing itu akan tertarik kalau kita punya reputasi baik. Yang kedua, kita punya pengelolaan juga yang baik. Nah, ini yang harus kita kembangkan 2 hal bersama-sama. Yang satu, reputasi harus kita terus perbaiki dengan berbanyak riset, memperbanyak kolaborasi. Yang kedua adalah pengelolaan administrasi. Ya, mereka masih bingung juga kalau mau sekolah ke Unpad tuh gimana, itu tantangan lah untuk saya minimal untuk memperbaiki. Nah, berarti kan prodi ini menjadi center ya. Betul. Dari semua rencana kita pengembangan ke depan ya. Nah, supporting untuk prodi itu apa, Kang, dari universitas? Yang pertama tentu saja adalah kita harus memberikan peluang untuk departemen sebagai pemilik SDM untuk dapat mengembangkan diri, salah satunya untuk mensupport prodi secara baik. Karena selalu Prof. Tri Hanggono selalu bilang pada saya, there's no curriculum development, there's only human development. Jadi terpenting adalah bagaimana mengembangkan human capital. Jadi bagaimana departemen ini menjadi satu soko guru yang tidak terpisahkan untuk mensupport prodi. Karena prodi itu nggak punya tentara, yang punya departemen. Yang kedua adalah dari sisi infrastruktur. Infrastruktur itu harus efisien, artinya tepat sasaran. Kita sekarang masih banyak ruang kelas yang tanda kutip tidak efisien, fasilitas laboratorium yang juga tidak efisien, atau peralatan yang tidak berkait langsung dengan proses pendidikan. Nah ini kembali lagi, utama awalnya adalah kurikulum ini harus fix dan harus operasional. Dari situ baru kita turunan-turunannya. Sekarang kita dimudahkan dengan berbagai macam. Ada peraturan rektor yang menyebutkan bahwa kita bisa merekrut NIDK dengan praktisi sebanyak-banyaknya. Itu menurut saya peluang yang sangat besar untuk prodi. Sehingga bisa merekrut siapapun untuk mengajar gitu. Kalau dulu kan nggak bisa. Sekarang dengan kita PTNBH itu
Dan Prof. Rina, Bu Rektor selalu mengingatkan pada saya, justru harus lebih banyak orang prominent yang mengajar. Karena dengan demikian, satu, punya impact, ilmu itu akan menjadi lebih luas. Yang kedua, akan menjadi benchmark untuk dosen kita juga. Bahwa kita ini punya komunitas yang juga bisa menilai apa yang kita sampaikan. Itu penting. Berarti PR-nya Kadep itu ya? Ya, betul. Departemen. Betul. Nah, kadang-kadang hal-hal gini mungkin karena kita relatif di beberapa tempat masih relatif baru, Kadep dan seterusnya, mungkin masih ada semacam koordinasi yang harus diperbaiki. Tapi saya pikir kita jauh lebih baik. Dengan berkembangnya Unpad jauh lebih baik. Dan saya tetap optimis. Insya Allah kalau kita bersama-sama, mudah-mudahan akan terus lebih baik. Ya. Nah, terakhir Kang, supporting ke dosen, ya, dengan staf tendik seperti apa tuh Unpad? Maksudnya staf tendik ke dosen atau support untuk dosen dan staf? Support untuk dosen dan staf. Oke. Nah, untuk hybrid ini, kebetulan hari ini juga kalau tidak salah kita akan rapat. Unpad adalah memperbaiki sistem remunerasi. Tahira tahu persis lah karena salah satu yang ikut memikirkan ini dari awal. Gitu. Jadi saya percaya walaupun itu bukan ilmu saya, tapi menurut asumsi saya, sistem remunerasi itu adalah enabler terhadap suatu proses perubahan dan suatu proses quality. Jadi kalau remunerasinya salah, maka ini akan mentok gitu. Nah, sehingga kami sedang melakukan perbaikan sistem remunerasi dosen dan teknik yang menjadi support untuk terlaksananya visi kita dengan lebih cepat. Salah satunya adalah bagaimana bisa mensupport sistem hybrid. Jadi hybrid yang lebih baik, cara perbaiki sistem remunerasi. Ini juga berlaku untuk teknik. Dan yang kedua adalah adanya pelatihan-pelatihan khususnya untuk teknik dan juga untuk dosen, agar mereka lebih familiar dengan perubahan sistem pembelajaran dan kurikulum yang ada. Nah, ini mudah-mudahan kepala pusat pengembangannya sudah melakukan perencanaan. Konten tetap dari kami, dari kurikulum, dari kita lah ya, dari para prodi. Nanti desainnya seperti apa akan terus dikembangkan. Nah, tantangannya ya Teh Ira sangat paham karena ini ilmu Teh Ira. Pikir tidak mudah pasti gitu, tapi ya saya percayalah Unpad ini punya para ahli yang bisa. Kalau tidak salah Bu Nurul ya sekarang timnya. Bu Nurul, assessment ya. Assessment. Ya. Baik, Kang Arief, kita juga ini live di Zoom ya. Okay. Ada pertanyaan nggak Pak Uju? Assalamualaikum Bu Ira. Silakan. Oh ya, ini ada pertanyaan ya. Pak Todi mau tanya ya. Pak Todi? Ya. Assalamualaikum Bu Ira. Salam. Ini bimbingan saya. Sedang S3, udah mau lulus sebetulnya. Silakan Amin. Pak Todi ya. Ya, tadi kan Prof memberikan support untuk tenaga dosen dan pendidikan. Sekarang mungkin boleh dong Prof support untuk saya Prof selaku mahasiswa program doktoral Prof. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu loh Prof untuk bisa tadi seperti Prof bilang sesuai tepat waktu, terus ada kontinuitas karena kan COVID ini masih hybrid ya Prof, jadi antara bisa ketemu atau nggak bisa ketemu. Mungkin itu aja Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Kang Todi aja saya panggilnya ya Kang ya. Jadi memang betul kami mensupport. Menurut kami mahasiswa itu adalah stakeholder utama. Jadi stakeholder utama kita adalah mahasiswa. Nah, Unpad akan maju kalau stakeholder itu juga kami lakukan semacam treatment. Bukan masalah treatment untuk mempersulit dan sebagainya, tapi memastikan bahwa capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dalam situasi yang nyaman. Nah, sehingga di dalam peraturan yang mudah-mudahan akan segera keluar, perbaikan dari peraturan pendidikan pasca sarjana, di situ akan tertuang bagaimana nanti mahasiswa memiliki juga hak-hak yang harus dipenuhi oleh universitas dan juga oleh para pembimbingnya, oleh Teh Ira gitu. Seperti misalnya contohnya adalah nanti mahasiswa itu harus punya kesempatan untuk mereka melakukan konsultasi secara aktif apabila minimal berapa kali per semester apabila diperlukan mahasiswanya.
Jadi itu hak-hak itu harus dinyatakan karena konon katanya di Unpad sih tidak, saya percaya mahasiswa itu kalau minta bimbingan aja dicuekin begitu. Jadi katanya ya, tapi di Atau dicuekin nggak sama saya? Enggak Bu, kalau sama Bu Ira enggak Prof. Alhamdulillah Prof. Ya kalau Bu Ira selalu ini Prof. itu hanya Enak lah, mantap. Betul, tapi itu sebetulnya hanya antisipasi kita untuk memastikan hak-hak mahasiswa itu bisa terpenuhi. Termasuk juga tadi misalnya kalau dalam beberapa semester itu mahasiswa belum juga UP, maka Kaprodi itu diminta untuk segera melakukan evaluasi terhadap promotor misalnya. Dan hal tersebut untuk memastikan bahwa hak-hak mahasiswa tadi di samping kewajibannya itu sudah terpenuhi. Karena selama ini peraturan biasanya lebih banyak berbicara mengenai peraturan kewajiban mahasiswa. Tetapi hak mahasiswanya itu yang akan kita penuhi sehingga pendidikan pasca sarjana ini menjadi sehat, baik ditinjau dari sudut mahasiswa maupun ditinjau dari sudut dosennya dan juga tekniknya. Ini harapan kami seperti itu. Mudah-mudahan ke depan akan lebih cepat lagi mahasiswa lulus dengan hasil quality yang baik. Walaupun saya percayalah di pasca mah bala lager atau pembimbing lagi. Ya, oh gitu ya Pak Todi. Masih ada yang baik. Tidak ada Bu. Terima kasih Prof. Bu Ira, terima kasih. Mohon. Terima kasih Pak Todi. Ya, yang lain mungkin masih ada? Baik. Kalau tidak ada, mungkin kita nggak terasa loh, Kang. Udah 1 jam ya, bincang-bincang. Closing statement, Kang. Kita ini kan menghadapi megatrend 2045 ya, Kang ya. Nah, apa tuh? Support ya, support supaya kita bisa mengantisipasi ya megatrend ini, baik dari sisi institusi, dosen maupun mahasiswa, Kang. Ya. Yang pertama adalah satu adalah kita selalu saya sampaikan ke semua orang adalah yang pertama kita jangan relaktan untuk berubah. Artinya perubahan itu adalah niscaya ya. Ya, jadi artinya kita harus berani berubah. Kita harus berpikir hidup di masa depan, bukan hidup di masa lalu. Yang paling sulit adalah comfort zone yang tidak pernah kita ingin tinggalkan. Itu yang pertama. Jadi baik mahasiswa, dosen, pendik semua kita harus berubah melihat tadi megatrend yang akan terjadi. Kalau kita tidak ikut, maka kita akan terlambat. Yang kedua adalah kita harus juga membuka diri ya terhadap segala sesuatu. Artinya perubahan itu berbasiskan kepada pembukaan diri kita terhadap sesuatu yang baru. Bukan perubahan yang kita pikirkan sendiri gitu artinya. Banyak orang yang berubah tapi dengan cara dia gitu. Artinya berubahnya malah jadi lebih jelek gitu ya. Saya berubah. Jadi perubahan itu adalah relevan dengan tuntutan yang akan terjadi. Sehingga diperlukan kemampuan kita untuk bisa melihat apa yang akan terjadi di masa yang datang. Dan yang ketiga adalah ini yang terpenting untuk kita semua istiqomah. Jadi kalau kita sudah menentukan langkah, maka lupakanlah kita saling bersitegang, berdebat, saling bantah-bantahan. Semua pilihan pasti punya konsekuensi. Kita punya pemimpin, kita punya semua. Kita istiqomah saja, kita ikut bersama. Insya Allah semuanya akan jalan. Karena jalan mah kemana aja bisa gitu ya. Selama kita istiqomah pasti nyampe. Baik, terima kasih. Closing statement yang sangat Islami ya. Atur nuhun Kang Arif sudah meluangkan waktunya di Graduate School. Pemirsa, kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tamu yang juga penting dan kita juga akan mengangkat tema-tema penting lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.